Allah menurunkan beribu-ribu malaikat untuk membantu Rasulullah. Nah, apakah ini juga termasuk strategi Rasulullah dalam perang Badar ini, Bi? Karena kan Memohon kepada Allah, ya Allah, bila mana dalam perang Badar ini kami kalah, pasukan mukmin kalah, maka tidak ada lagi yang akan menyembah agamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia mengikuti channel YouTube Yusfan Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Kali ini masih di Obsan, obrolan santai tentang Perang Badar episode ketiga. Sebelum-sebelumnya kita sudah ngobrol tentang mimpinya Atikah bin Abdul Muthalib, dilanjutkan dengan peran kaum Ansor dan solidaritasnya terhadap Nabi Muhammad. Kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana strategi Nabi Muhammad dalam memimpin perang Badar. Nah, ingin tahu lebih jelasnya? Yuk kita langsung aja ngobrol dengan Mai Abi. Sehat? Mantap, sehat. Habis ngopi seger. Oke. Ya Bi, kita masih ngobrol tentang Perang Badar Bi, episode ketiga. Nah, gimana nih Bi, menurut Abi, strategi Nabi Muhammad dalam memimpin Perang Badar menuju kemenangan Islam? Gimana menurut Abi? Strateginya, dinamakan strateginya apa? Kurang tahu juga gitu kan. Cuman ada beberapa cara ya. Karena kan cara dengan strategi itu beda lah. Kalau menurutku ya. Cuman kalau strategi kan lebih kepada topik besar gitu. Nah, kalau cara ini lebih ke teknis. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini menuju perang Badar, tentunya dari gambaran-gambaran sebelumnya bagaimana Rasulullah menemukan atau melakukan peperangan-peperangan kecil ataupun melakukan pencegahan-pencegahan kecil terhadap kafilah dagangnya kafir Quraisy gitu kan. Maka dari dulu ketika hijrah pertama kali pun Rasulullah telah membuat strategi yang pertama disebut dengan Jesus spy ataupun intelijen lah, kalau sekarang kerennya intelijen ya teman-teman. Dan buat apa intelijen ini? Intelijen ini fungsinya untuk mencari informasi apa kelemahan lawan, apa kekuatan lawan, ataupun apa aktivitas yang sedang lawan lakukan begitu. Ini untuk dihimpun menjadi opportunity atau kesempatan kita untuk yang mengantisipasi itulah kira-kira. Nah, yang kedua, setelah intelijen dibentuk gitu kan, Rasulullah SAW dalam perang Badar itu, yang pertama kali Rasulullah SAW pelajari itu menguasai teritori dari atau wilayah dari Badar. Jadi di Badar ini ada apa aja nih? Carilah informasi, oh ternyata ada mata air di Badar itu disebut dengan sumur, atau di Badar itu kalau matahari terbit ada di sebelah sini gitu kan. Nah, itu dikuasai oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah harus menguasai mata air atau sumur? Untuk pangan energi agar pasukannya kuat. Nah, itu. Yang kedua, kenapa Rasulullah memilih titik di mana matahari terbit? Agar pasukan Quraisy Silau. Ya tidak terkena sorotan matahari lagi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Rasulullah SAW membuat barisannya itu tidak seperti biasanya, tapi menggunakan soft sholat berbaris. Karena dengan jumlah yang sedikit gitu kan. Kenapa berbaris? Mempererat safnya
agar kuat gitu. Agar nggak gentar. Bahkan dikatakan formasinya itu yang di depan memegang perisai gitu kan, untuk menahan dari serangan panah Quraisy. Nah yang belakang itu memegang tombak. Karena kan kita tahu kaum Quraisy kaum Muslim membawa panah kan hanya sedikit begitu. Jadi lebih ke defense, lebih ke bertahan waktu itu kan. Bahkan dikisahkan kata Rasulullah memerintahkan jangan kita menyerang dulu, tapi biarkan kaum kafir datang menyerang, kita tahan. Setelah ada posisi yang pas, baru Rasulullah menyuruh pasukannya untuk menyerang begitu. Nah itu cara Rasulullah dalam menguasai, dalam memimpin Badar menuju kemenangan. Tapi di perang Badar ini kan ada yang namanya duel pembuka perang gitu. Apakah itu juga termasuk strategi kaum muslimin atau strategi Nabi Muhammad, atau itu hanya strategi kafir Quraisy? Kalau duel pembuka itu di dalam perang udah menjadi kebiasaan mungkin ya, artinya unjuk taring dulu nih tokohnya mana yang paling kuat gitu kan. Jadi itu mah udah menjadi kebiasaan, cuman gitu kan Rasulullah Nabi Muhammad di situ pun menyelipkan strategi. Nah ketika Utbah bin Rabi'ah itu ke depan, dia kan tokoh sekaligus beliau pun adalah mertuanya Abu Sufyan, orang tuanya Hindun gitu kan, pemuka Quraisy pula. Beliau ke depan. Pas beliau ke depan sambil menyeru Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kirimkan pasukanmu yang sepadan denganku." Gitu. Ajak duel lah gitu ya. Dimajukanlah orang-orang Ansor, awalnya 3 orang Ansor gitu kan. Utbah bin Rabi'ah nggak mau, karena pikir dari Utbah Rabi'ah bahwa ketika Rasulullah SAW menunjuk orang Ansor, berarti itu orang yang paling jago. Utbah nggak mau, dia ingin orang yang dia kenal, dengan alasan kita mah nggak sepadan dengan saya gitu. Nah pada akhirnya Rasulullah lebih cerdik. Ya udah, ketika yang itu dikembalikan, yang diutus adalah Hamzah. Bagaimana orang-orang nggak kaget ketika Hamzah yang maju coba. Hamzah sebagai singanya pasukan gitu, singanya Allah gitu. Yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Apalagi Ali bin Abi Thalib kan terkenal dengan pedangnya yang ada mata 2 tuh. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dengan pedangnya sekali tebas, jangankan manusia gitu kan, gaib pun tertebas. Ali luar biasa jago gitu kan, hebat. Nah yang ketiga itu adalah siapa tuh yang dari Muslim tuh? Ubaidah gitu. Ubaidah bin Haris ya. Kalau nggak salah itu Ubaidah bin Haris yang ketiga itu. Itu pun sama orang yang jago juga gitu. Diutuslah dari Muslim 3 orang itu maju ke depan. Utbah dari kafir Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, kemudian memanggil anaknya Walid itu yang temannya Abbas yang cerita kemarin ketika siapa tuh wanita itu, Atikah gitu kan. Walid ke depan dan satu lagi Syaibah. Itu ketiga-tiganya adalah saudara anak gitu. Kalau Walid anaknya Utbah, kalau Syaibah itu adalah adiknya Utbah. Nah makanya disinilah Hindun sangat dendam dengan perang Badar, karena ketiga orang ini ya meninggal gitu. Jadi kita ceritakan bagaimana peristiwa itu di perang Uhud. Nah ketika itu berduel. Hamzah dengan mudahnya menyembelih atau mengalahkan Utbah bin Rabi'ah.
Begitupun Ali bin Abi Thalib dengan mudahnya mengalahkan Walid bin Utbah. Nah yang ketiga ini antara Ubaidah dan Syaiban ini sengit lah, semuanya sama-sama jago, semuanya balance. Meskipun ya dari kafir Quraisy kalah dan dari Muslim pun masih bertahan, cuman nggak lama syahid. Nah itu, nah dari peristiwa duel pemuka ini, ketika dari kafir Quraisy semuanya kalah, meninggal, ini membuat mereka gentar, takut. Iya. Apalagi bukan mayoritas ya, kebanyakan orang-orang kafir Quraisy yang berangkat ikut perang Badar ini pengaruh daripada Utbah. Utbahnya meninggal, Khalidnya meninggal, Saibannya meninggal. Mereka jadi udah ngedon gitu. Jadi mental yang pertama diruntuhkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah itu seperti itu. Di dalam Alkisah perang Badar ini, Bi, dinyatakan bahwa Allah menurunkan beribu-ribu malaikat untuk membantu Rasulullah. Nah, apakah ini juga termasuk strategi Rasulullah dalam perang Badar ini, Bi? Karena kan ketika Nabi Muhammad meminta pertolongan, berdoa itu pasti dikabulkan dong oleh Allah. Iya. Nah, tapi kenapa hanya di perang Badar saja Allah menurunkan malaikat, tidak di perang-perang yang lain gitu, Bi? Ya, saya ingin menggarisbawahi dulu ya, ini mah nalar kritis dari hamba yang Lemah. sahaya ini. Ya, ini adalah termasuk dari strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Kenapa saya sebut dengan strategi? Karena dalam doanya seperti ini Rasulullah itu memohon kepada Allah, ya Allah, bila mana dalam perang Badar ini kami kalah, pasukan mukmin kalah, maka tidak ada lagi yang akan menyembah agamamu. Ini kan kata-katanya itu apa ya? Jadi ada diplomasi di situ. Intinya Rasulullah meminta pertolongan banget supaya dimenangkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah malaikat sebanyak 3.000. Yang pertama tuh diturunkan sebanyak 3.000. Kata Allah, apakah cukup malaikat 3.000? Ya, kata Nabi Muhammad. Akhirnya ditambah lagi lah sebanyak menjadi 5.000. Itu pun berangsur ya. Jadi kalau langsung blok 5.000 gitu kan, enggak. 3.000 dulu nyerang, baru nanti yang 2.000 turun gitu kan. Nah di situ kita bisa ambil bahwa ketika kita bersyukur menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah lagi. Nah itu ibrohnya yang kita ambil. Ya, maka ketika malaikat diturunkan, ini menjadi strategi Rasulullah SAW gitu. Nah, dalam kisah itu dijelaskan bahwa malaikat itu tidak terlihat oleh orang-orang mukmin. Jadi yang melihat malaikat itu hanya orang-orang kafir Quraisy. Ketika menyerang pasukannya Nabi Muhammad, mereka kaget. Banyak pasukan-pasukan berkuda putih, berbaju putih, terbentang sangat banyak ya, menyerang. Begitupun orang-orang Muslim bingung ketika mengejar kafir Quraisy, belum ditebas tapi udah terbunuh duluan. Ini ada apa gitu? Nah akhirnya di situ nggak lama lah, 2 jam perang Badar itu 2 jam orang kafir Quraisy pada kabur, terbirit-birit lagi. Nah, akhirnya itulah pertolongan Allah, diantaranya diturunkannya malaikat dalam perang Badar. Nah, lalu bagaimana, Bi, nasib dari Abu Jahal dan Umayyah, pemuka Quraisy? Nah inilah dari kisah yang kemarin diceritakan bahwa Umayyah itu akan dipastikan terbunuh gitu kan di perang Badar. Itu memang terjadi. Umayyah ini terbunuh
oleh budaknya pada waktu itu, yaitu adalah Bilal bin Rabah. Makanya nggak memuaskan juga ya ketika terbunuh, tapi ada sedikit pas lah ini Umayyah terbunuhnya oleh Bilal bin Rabah gitu kan. Nah yang kedua ini yang lebih tragis lagi adalah Abu Zahal. Abu Zahal ini diceritakan, jadi ketika ini riwayat dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika berada di pasukan perang terdepan, ketika bersiap mau bertempur, itu ada dua pemuda, bisa dikatakan masih kecil lah gitu kan. Pemuda tapi kecil ya kisaran usianya 13 atau 14 tahun ya gitu kan. Nah dua anak ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, yang mana yang namanya Abu Jahal? Uset, mau ngapain ente gitu kan. Bahkan Abdurrahman bin Auf juga waktu itu mengkhawatirkan anak dua ini, takut nggak terselamatkan nyawanya gitu kan dalam perang Badar, perang besar gitu. Mau ngapain ente gitu kan. Saya dengar bahwa Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat sekarang, ya Abdurrahman gitu kan. Apalagi beliau ada orang yang selalu mencaci, memfitnah Nabi Muhammad. Maka saya berjanji akan saya pastikan terbunuh oleh pedang saya. Gitu kata anak kecil itu kan. Kalau enggak dia yang terbunuh, saya yang terbunuh. Begitu. Akhirnya melihat dari optimisnya anak itu, nepaklah, dek, tuh Abu Jahal tuh yang ononoh gitu. Akhirnya ditandain lah, diseranglah dua orang itu, dua anak itu ya dikatakan dua anak ini adalah anaknya Afro. Nama lengkapnya pun saya takut salah ya, cuman kalau nggak salah Muaz bin Afro gitu kan. Ada lagi disebut dengan Ammar bin Zamuh, namanya itu. Cuman nanti teman-teman bisa cari referensi lain lah. Nah, ini yang jelas ya Abu Jahal dalam meninggalnya ya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan Quraisy meninggal oleh dua bocah turunan Afro dari kaum Ansor. Ketika telah berhasil membunuh kedua anak itu, langsung melapor kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, ya Rasulullah, saya telah membunuh Abu Zahal. Lapor dong ke Rasulullah gitu kan. Nah itulah, jadi diwariatkan ya Abu Zahal ini meninggalnya dimalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak mati konyol gitu ya, Vi? Ya seperti itu. Meskipun posisinya Abu Zahal ini dikawal banyak pemegang perisai, tombak, pedang lengkap, tapi kecolongan oleh anak bocah dua tadi. Wallahu alam, itulah Allah ketika telah berkehendak maka terjadilah. Oke sahabat-sahabat, itulah sedikit cuplikan dari peristiwa perang Badar, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi perang Badar ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 5.000 malaikat untuk menolong kaum muslimin, kemudian bagaimana Umayyah terbunuh oleh mantan budaknya sendiri, dan Abu Jahal terbunuh oleh dua remaja dari kaum Ansar. Inilah kemenangan dari kaum muslimin di perang Badar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.